Indonesia ini ibarat sedang berdiri di persimpangan. Di satu sisi, kita butuh pertumbuhan ekonomi yang merata. Di sisi lain, kita dihadapkan pada ancaman krisis iklim global. Belum lagi, kita juga berhadapan dengan kondisi geopolitik yang memanas, perang dagang jilid 2 oleh pemerintahan Trump sekarang, kondisi ekonomi domestik yang melemah, dan lain-lain. Terus, gimana ya caranya mencapai target pertumbuhan ekonomi dan mitigasi ancaman perubahan iklim tanpa memperlebar utang publik? Saksikan di video kali ini. Peringatan, video ini dapat menyebabkan rasa bahagia, bangga, kecewa, emosi, sedih, galau, dan lain-lain. Jadi, nontonnya pas lagi biasa-biasa aja. Mohon kebijaksanaan pemirsa. Sebagai negara berkembang dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan ganda, membiayai pembangunan ekonomi dan sekaligus menanggulangi perubahan iklim. Tapi, situasi global memperumit segalanya. Misalnya, perang dagang jilid 2 antara AS dan Cina justru memperlambat distribusi teknologi hijau. Ini bisa membuat upaya mitigasi perubahan iklim makin mahal. Buat membiayai kedua hal ini, itu mahal banget dan setidaknya kita butuh utang publik alias public debt. Kalau dikaitin dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah nilai utang publik yang diperlukan itu terlihat dari kompleksitas dan kebutuhan belanja pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk upaya mengangkat kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur dasar dan penting. Kenapa sih utang publik dibutuhkan? Karena sumber utama anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang berasal dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP masih belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, utang publik dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah yang ekspansif. Utang publik juga digunakan buat mitigasi perubahan iklim. Namun, suatu negara yang menggunakan utang publik yang terlampau tinggi untuk mitigasi perubahan iklim juga akan rugi karena bunga utang yang dibayar kepada kreditur seringkali jauh lebih tinggi. Di sisi lain, negara yang rentan perubahan iklim juga akan dihadapkan pada kenaikan biaya pinjaman dari kreditur. Kedua hal tersebut menciptakan lingkaran setan atau vicious cycles bagi negara-negara dengan utang publik yang tinggi yang juga rentan perubahan iklim. Per 31 Januari 2025, jumlah utang publik Indonesia adalah 8.909,13 triliun. Sebagian besarnya berasal dari surat berharga negara, sisanya dari pinjaman luar negeri dan dalam negeri. Per periode yang sama juga, rasio utang terhadap PDB kita masih dibilang aman, di angka 39,6%, jauh di bawah batas 60%. Dan kabar baiknya, rating kredit kita masih positif di mata lembaga internasional seperti S&P dan Moody's, Fitch, dan lain-lain. Tapi, di balik data itu, muncul pertanyaan krusial. Bagaimana pengelolaan utang publik bagi pertumbuhan ekonomi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia? Utang publik bisa jadi alat dorong pertumbuhan jika digunakan tepat sasaran. Tapi, jika dikelola tanpa arah yang jelas, justru menciptakan lingkaran setan. Negara-negara dengan utang publik tinggi dan rentan terhadap perubahan iklim menghadapi resiko suku bunga tinggi dan tekanan fiskal. Indonesia pun berpotensi masuk ke dalam jebakan ini jika utang publik digunakan untuk sektor yang tak produktif atau proyek iklim tanpa dampak nyata. Pemerintahan Prabowo mengalokasikan 155,5 triliun rupiah untuk ketahanan pangan di 2025. Pemerintahan Presiden Prabowo dalam Astacita telah menjabarkan beragam visi dan misi yang akan dicapai selama masa kepemimpinannya. Salah satu misi Presiden Prabowo adalah mencapai ketahanan pangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa alokasi anggaran ketahanan pangan ini untuk mendorong produktivitas pertanian dan perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan pangan yang tersedia bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Bendahara negara
merinci total nilai Rp155,5 triliun tersebut, yaitu Rp40 triliun dialokasikan melalui kementerian lembaga, Rp74,3 triliun dialokasikan melalui non-kementerian lembaga, Rp16,6 triliun dialokasikan melalui transfer daerah, dan Rp24,6 triliun melalui pembiayaan. Melihat persentase distribusi, terlihat bahwa alokasi melalui pembiayaan yang umumnya mencakup penerbitan SBN maupun pinjaman hanya 15,82% dari total alokasi Rp155,5 triliun. Namun, potensi peningkatan nilai anggaran melalui pembiayaan untuk ketahanan pangan juga mungkin akan bertambah seiring dengan kompleksitas visi ketahanan pangan yang ingin dicapai. Di tengah kondisi perang dagang jilid 2 yang terjadi saat ini, ada beberapa indikasi negatif jangka panjang jika pembiayaan melalui pinjaman luar negeri masih lebih mendominasi untuk membiayai ketahanan pangan. Pertama, exposure terhadap risiko nilai tukar akan meningkat. Kedua, adanya pembayaran bunga utang ditambah utang publik yang berpotensi semakin memperkecil ruang fiskal pemerintah, terutama ketika proyek-proyek dan strategi ketahanan pangan belum memberikan economic return yang optimal. Ketiga, jika Indonesia terlalu bergantung dengan kreditur internasional, maka akan ada potensi tekanan dari kreditur internasional dengan berbagai syarat dan strategi yang tidak sejalan dengan prioritas dan kesejahteraan nasional. Walaupun sejauh ini komitmen mitigasi perubahan iklim pemerintahan Presiden Prabowo belum terlihat sama dengan kebijakan ketahanan pangan, logika sederhana di atas masih tetap relevan, terutama untuk menghindari lingkaran setan yang dijelaskan di awal. Jika utang publik lebih diutamakan dalam proyek mitigasi perubahan iklim, yang mana proyek tersebut tidak dieksekusi secara efisien dan diawasi dengan prinsip kehati-hatian, maka pemerintah Indonesia akan merugi dan bahkan berpotensi menghadapi risiko gagal bayar jika proyek tersebut tidak dibarengi dengan tata kelola dan transparansi yang baik. Potensi efek yang tidak terlihat, seperti meningkatnya ketimpangan antar wilayah yang dibangun proyek mitigasi perubahan iklim dengan wilayah yang tidak dibangun proyek, akan muncul. Kemungkinan mismatch dalam proyek hijau juga akan terjadi jika proyek tersebut tidak dirinci dan dicanangkan dengan matang. Terus, kita harus gimana? 3 langkah penting bisa jadi solusi. Pertama, pastikan efektivitas utang publik yang digunakan untuk ketahanan pangan berdasarkan sektor-sektor maupun strategi jangka panjang yang menghasilkan economic return secara optimal. Misalnya, modernisasi teknologi pertanian, perbaikan sistem logistik pangan, dan lain-lain. Kedua, dorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang publik yang digunakan, termasuk melibatkan keterlibatan publik seperti organisasi masyarakat sipil. Ketiga, memperbaiki tata kelola pemerintahan dan harus mendorong penggunaan utang publik yang tidak hanya sekadar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia lokal. Misalnya, melalui pelatihan dan pendampingan petani, kerjasama inovasi proyek hijau, dan lain-lain. Dengan pendekatan ini, utang publik bisa menjadi jembatan menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Utang publik bukanlah musuh, tapi alat. Yang berbahaya adalah utang tanpa visi, arah, transparansi, dan dampak nyata. Sekarang saatnya Indonesia membuktikan bahwa pembangunan ekonomi dan keberlanjutan iklim bisa berjalan seiring. Gimana pendapatmu? Kamu percaya Indonesia bisa kelola utang publiknya dengan bijak untuk masa depan yang hijau? Sekarang giliranmu bersuara.